Pernah kejadian yang sangat luar biasa menimpa pada waktu saya lagi kerja. Marah-marah anak saya sampai mau dia itu istri saya, ibunya sendiri itu mau ditekek dan mau dibunuh. Itu sangat luar biasa dampaknya, sehingga saya waktu itu nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya menangis di situ. Ya Allah, tolonglah beri petunjuk masalah ini ya Allah, apa yang terjadi sehingga ada hal yang saya sangat sedih sekali masalah riba ini. Itu memang saya alami sendiri. Itu dampaknya itu ke keluarga saya, ke anak saya. Jadi anak saya yang paling besar ini mungkin itu mengingatkan saya, tapi saya nggak sadar-sadar. Itu dia udah berani sama istri saya. Sampai-sampai pernah istri saya itu lagi tiduran, tangannya itu dipijak sampai bengkok, sampai sekarang itu sampai cacat rasanya. Itu saya rasakan sangat luar biasa sekali. Terus yang kedua itu pernah kejadian yang sangat luar biasa menimpa pada waktu saya lagi kerja. Marah-marah anak saya sampai mau dia itu istri saya, ibunya sendiri itu mau ditekek dan mau dibunuh. Itu sangat luar biasa dampaknya, sehingga saya waktu itu nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya menangis di situ. Ya Allah, tolonglah beri petunjuk masalah ini ya Allah, apa yang terjadi sehingga kok kayak gini, kok berikan cobaan sangat berat sekali. Anak saya berani melawan kepada ibunya, padahal itu sangat luar biasa. Nggak boleh ya Allah, kok larang ya Allah, tapi kok berikan cobaan yang sangat luar biasa ini kepada anak saya ya Allah. Akhirnya habis sholat maghrib, nggak saya marahin anak saya, karena saya merasa itu adalah salah saya yang selama ini apa. Jadi saya panggil anak saya, nggak saya marahin, cuma saya nasihatin. Sampai saya beli gambaran, bagaimana seandainya nanti mama kamu, bapak kamu itu nggak ada di dunia, kau berani sekali kepada ibumu seperti itu. Saya nasihati, akhirnya saya pun nangis, anak saya nangis. Kira-kira sampai setengah jam lah itu kami jalani terapi itu. Terapi itu terus saya jalani kepada anak saya supaya janganlah mengulangi itu tersebut. Tapi itu nggak membuat sadar saya apa penyebabnya itu. Yang kemarin kejadian juga ini sangat luar biasa, sampai tarik-tarikan sama mamanya karena dia minta belikan handphone. Karena di situ kita larang dulu handphone, karena selama ini anak saya ini kalau disuruh bantu mamanya belanja dan lain sebagainya itu nggak mau. Jadi saya merenung dan merenung, akhirnya saya buka ke media, ke WA teman-teman. Rupanya di situ ada suatu komunitas tentang riba. Di situ saya baca ada seminar tentang riba. Kalau memang kita mau bebas utang, di situ ada cara-caranya. Jadi saya penasaran, saya bel apa yang ada di nomor tersebut, dan alhamdulillah nyambung. Pada waktu itu saya memang nggak ada duit sama sekali untuk kegiatan itu. Waktu itu kegiatan namanya SMHTR, sukses mengembangkan harta tanpa riba. Jadi di situ saya tertarik, saya bel, Pak, saya nggak punya duit Pak untuk program ini. Udah Bapak bayar seberapa dulu. Akhirnya saya pinjem. Untuk yang pertama kali saya pinjam itu duit untuk ikut seminar ini kepada teman, karena saya nggak ada duit, 250.000. Saya setorkan dulu supaya saya bisa terdaftar ikut untuk kegiatan sukses mengembangkan harta tanpa riba.
Jadi setelah saya transfer itu pun di batas akhir di jam 12 malam. Saya cari itu karena saking pinginnya. Akhirnya di waktu hari H kekurangannya itu saya lunasi. Alhamdulillah Allah memberikan jalan karena kita ada niat. Disitulah saya mengalami yang namanya seminar selama 2 hari, yang mana mulailah nampak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, di sini rupanya titiknya. Di sinilah akibatnya mengapa anak saya begitu, keluarga saya amburadul seperti itu, sampai ada dulu saya ingin pisah sama istri saya akibat nggak bisa membayar utang ini. Akhirnya dengan kegiatan itu, hari pertama memang masih pengenalan, di hari kedua lah di situ kita mulai yang namanya, kalau mereka bilang ada namanya komunitas masyarakat tanpa riba. Itu di situ membangun pondasi. Kalau dulu pondasi saya itu sangat lemah sekali, begitu kena goyangan sana sini itu cepat kali rabuhnya. Tapi setelah ikut kegiatan SMHTR itu sangat luar biasa. Saya mempunyai pondasi yang kuat, saya berani menghentikan yang namanya kredit di bank. Jadi di bank saya itu ada kredit, ada 2, terus leasing saya dan teman-teman lain saya hentikan semuanya, dan saya mulai dari situlah hijrah total. Setelah itu kita sholat sunat taubat 2 rakaat. Kita mohon kepada Allah supaya kita hindarkan dari riba. Karena kata Allah di dalam Al-Baqarah 275 sampai 279 itu, barang siapa yang udah tahu riba dan dia meninggalkannya, maka yang udah dilakukan itu Allah yang ngurus. Jadi yang selanjutnya itu jangan kita lakukan. Itulah yang saya takutkan. Kalaupun nanti saya melakukan, itu dikatakan kamu akan di dalam neraka selama-lamanya. Finnar abadan, di dalam neraka. Dan yang sangat ngerinya lagi, kalau kita terus berkecimpung di riba ini, kata Allah, berarti kita ngajak perang. Itulah yang saya takutkan. Daripada saya perang sama Allah, saya akan perang kepada manusia. Pada waktu itu ya di bank, di leasing saya ada itu, kita mempunyai niat yang baik. Kita bukan berarti nggak mau bayar utang, kita tetap mau bayar utang, tetap kita mau bayar utang. Tapi di situ nggak ada yang namanya margin, di situ nggak ada yang namanya bunga, di situ nggak ada yang namanya denda, karena itu semuanya riba. Makanya disitulah niat kita itu, alhamdulillah setelah kita niat itu untuk bebas riba, Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Allah terus memberikan kemudahan-kemudahan saya, sehingga alhamdulillah sedikit demi sedikit rezeki itu bisa datang ke saya, sehingga satu demi satu saya bisa untuk mencicil, melunasi daripada pinjaman saya itu. Dan sekarang lagi proses. Tadi saya dari bank, alhamdulillah udah disepakati untuk bayar pokoknya saja. Itu yang alhamdulillah nanti bisa kita ceritakan lagi bagaimana kok prosesnya. Itulah, begitu kita ada niat, Allah memberikan kegampangan kepada kita. Yang penting niat dulu, niat untuk meninggalkan yang namanya riba. Karena riba ini sangat luar biasa sebagai virus yang akan menggerogosi hati kita.